Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di mata kuliah Agama dan Gender. Setelah kemarin pertemuan kedua kita membahas gender di agama Hindu, kali ini kita membahas gender di agama Buddha. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baik, pada prinsipnya agama Buddha itu datang menyelamatkan kaum perempuan yang sebelum agama Buddha datang, itu wanita selalu termarginalkan, selalu mendapatkan diskriminasi karena dianggap sebagai kasta bawahan, kasta rendah seperti itu. Padahal dalam kedatangannya agama Buddha, meskipun selalu dinamis gitu ya, ada beberapa mazhab nanti kita bahas, ternyata juga dalam agama Buddha sendiri juga ada perbedaan pendapat tentang posisi perempuan. Maka kita akan membahas lebih dalam di materi ini. Pertama, agama Buddha itu memiliki beberapa tujuan ya. Yang pertama itu tentu saja mereka melakukan dharma ya, dharma atau melaksanakan aturan-aturan perintah-perintah yang sudah ditetapkan di kitab suci, dan juga menganggap bahwa dunia ini adalah tempatnya duha. Duha itu mungkin dalam terjemahan bahasa Indonesia itu seperti duka gitu ya, duka lara, tempatnya penderitaan atau suffering gitu ya. Jadi apa yang ada di dunia ini, hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang bikin kita sedih, bikin kita marah, itu duka. Dan itu memang ya namanya orang hidup di dunia itu ya harus menghadapi seperti itu. Dan misi dari agama Buddha itu adalah menghilangkan atau mengurangi duka itu, baik yang dialami diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi duka itu sendiri sebuah prinsip yang membuat kita menjadi lebih peka, lebih sadar bahwa di dunia ini memang tempatnya penderitaan, bukan tempat untuk mencari kesenangan, bukan tempat mencari bukan tempatnya melampiaskan hawa nafsu seperti itu. Kemudian karma atau kita sering menyebutnya karma gitu ya, bahwa seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan hal yang baik, ya dia akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau dia melakukan keburukan, ya dia akan mendapatkan balasan keburukan. Entah karma itu bisa ketika dia hidup, artinya ketika dia melakukan kebaikan, tidak lama lagi dia mendapatkan balasan kebaikan, atau dia habis melakukan kejahatan, kesalahan, dia akan mendapatkan balasan kesalahan. Bisa juga seperti itu, bisa juga di kehidupan selanjutnya. Artinya setelah dia meninggal, dia hidup lagi, maka dia di kehidupan selanjutnya dia akan menanggung apa yang sudah dia perbuat di kehidupan sebelumnya. Nah, ada beberapa keyakinan dalam agama Buddha itu, ini keyakinan yang lama gitu ya, yang mengatakan bahwa terlahir sebagai wanita itu adalah sebuah karma karena kita melakukan keburukan di kehidupan sebelumnya. Nah, ini ada pandangan di bagian penganut agama Buddha bahwa perempuan atau wanita itu adalah hasil atau sebuah karma buruk dari kelakuan dia di kehidupan sebelumnya. Tapi beberapa beberapa tokoh agama Buddha yang lebih moderat, lebih kontemporer itu membantah hal tersebut ya, membantah tersebut bahwa ketika Buddha masih hidup sendiri, beliau mengangkat derajat perempuan, dan semua semua jenis kelamin, entah pria atau wanita, itu sama-sama bisa melakukan dharma bakti yang baik, dan juga sama di depan karma, artinya mereka melakukan kebaikan atau keburukan, mereka akan mendapatkan balasan yang sama, dan mereka juga sama-sama berhak untuk mencapai nibbana, atau kita sering menyebutnya nirwana gitu ya. Nah, jadi tujuannya akhirnya nanti ke nibbana, atau itu bahasa Pali ya, nibbana, kita biasa menyebutnya nirwana. Nirwana itu bukan surga ya, tapi sebuah keadaan
di mana kita itu sudah terbebas dari segala sesuatu yang duniawi gitu ya. Kita sudah tidak lagi ada keserakahan, tidak ada lagi hawa nafsu, tidak ada lagi keinginan-keinginan duniawi. Nah, itu kita sudah mencapai nirwana. Seperti itu, tidak harus menunggu mati dulu di akhirat dulu atau sampai di surga. Itu enggak. Jadi laki-laki dan wanita itu sama-sama berhak mencapai nirwana. Nah, ternyata di agama Buddha sendiri ada dua mazhab besar gitu ya. Ada dua mazhab besar, yaitu Theravada dan Mahayana. Di Indonesia dua-duanya ada, Theravada dan Mahayana, meskipun ada usaha juga untuk menggabungkan atau lebih mempribumisasikan agama Buddha. Jadi selain Theravada dan Mahayana, di Indonesia itu juga ada namanya Budayana. Budayana ini hanya ada di Indonesia dan mungkin seperti Islam Nusantara, seperti Islam dengan ciri khas atau beberapa pendekatan adaptasi dengan kultur lokal. Nah, itu di agama Buddha juga ada namanya Budayana. Tapi secara umum mazhab di Buddha itu ada dua yang diakui di dunia gitu ya, Theravada dan Mahayana. Theravada itu adalah mazhab yang klasik, yang tradisional, yang sudah lebih dulu ada, dan Mahayana itu ada berikutnya. Nah, menariknya adalah tentang pemahaman tentang gender di antara dua agama ini ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan yang mungkin sampai sekarang belum selesai pembahasannya, yaitu bahwa seorang wanita itu boleh nggak sih menjadi seorang bhikkhuni, ya bhikkhuni itu seorang biksu wanita gitu ya. Menurut kalangan Theravada nggak bisa seorang wanita itu menjadi bhikkhuni, menjadi pemimpin agama di dalam agama Buddha, nggak bisa. Menurut Theravada itu ya Buddha atau biksu yang laki-laki itu saja sudah cukup kok, sudah cukup, nggak perlu ada bhikkhuni atau biksu wanita seperti itu. Jadi seorang wanita boleh menuntut ilmu di kuil-kuil atau di tempat di sangga, istilahnya ya sangga di dalam agama Buddha, tapi mereka hanya sebatas sebagai seorang murid, sebatas seorang santri gitu ya, seorang murid saja, seorang nggak bisa sampai ditahbiskan atau dilantik menjadi sosok bhikkhuni atau setara dengan biksu. Nah, itu sampai sekarang Theravada masih kekeh dengan prinsip itu. Jadi ya tokoh pemimpin agama Buddha ya laki-laki saja udah cukup. Nah, perempuan nggak usah. Perempuan kalau mau ya jadi pelajar boleh, tapi kalau jadi pemimpin agama jangan. Nah, kemudian kalau Mahayana itu lebih modern ya, lebih modern dan lebih mengangkat derajat perempuan juga. Jadi ada bikuni yang atau mereka mengakui adanya bikuni, artinya seorang wanita boleh mengikuti pelatihan belajar di sangga gitu ya, kemudian sampai dia ditahbiskan atau dilantik menjadi seorang bikuni dan menjadi seorang tokoh spiritual di agama Buddha. Nah, mereka layaknya seorang biksu itu mereka mempunyai hak-hak yang sama. Mereka bisa membimbing umat, memimpin upacara keagamaan dan sebagainya. Dan mereka berhak juga dilayani dan sebagainya. Nah, seperti itu. Di Indonesia sendiri bikuni sudah banyak dan mereka belajar sampai ke Sri Lanka, sampai kemana-mana dan diakui juga secara internasional. Ada banyak tokoh-tokoh yang wanita Indonesia yang berhasil menjadi sosok bikuni seperti itu. Kemudian kita ke tema pernikahan ya, di dalam nasihat perkawinan agama Buddha yang diterbitkan oleh Departemen Agama itu menyatakan bahwa pernikahan atau perkawinan itu adalah ikatan suci. Jadi ya ikatan yang sakral, bukan sekedar asal terikat, boleh melakukan hubungan dan sebagainya, tapi sebuah ikatan yang sakral yang harus dihormati, harus dijaga, jangan sampai buat mainan seperti itu.
Adapun terkait pernikahan beda agama, maka dalam agama Buddha itu mereka boleh menikah dengan orang agama apapun di luar agama Buddha. Orang Buddha mau nikah dengan Islam, dengan Kristen, Katolik, Hindu, dan sebagainya boleh. Tapi dianjurkan menikahnya itu dengan tata cara agama Buddha. Nah, jadi silahkan mau menikah dengan agama apapun, tidak wajib untuk menikah dengan sesama agama Buddha. Tapi kalau bisa menikahnya itu tetap menggunakan adat yang ada di agama Buddha. Kemudian tentang pernikahan sesama jenis atau homoseksual itu di agama Buddha sendiri sebenarnya tidak ada spesifik larangan dilarang menikahi sesama jenis gitu ya. Jadi nggak ada larangan spesifik bahwa laki-laki nggak boleh menikah laki-laki atau perempuan nggak boleh perempuan, tapi ada larangan tidak boleh melakukan aktivitas seksual yang apa istilahnya, yang tidak wajar, yang tidak normal atau apa istilahnya, penyelewengan atau apa, melakukan hal-hal yang tidak wajar, yang tidak umum. Maka ini juga pernikahan sesama jenis ini digolongkan pada perilaku yang tidak wajar itu, perilaku pernikahan, perilaku hubungan seksual yang di luar kewajaran. Maka sebenarnya dilarang, tapi dilarangnya karena faktor itu, faktor tidak wajarnya itu bukan karena faktor laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan seperti itu. Nah, berikutnya peran wanita. Di sini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah matugama, yang kedua adalah paramassaha. Matugama ini adalah wanita sebagai sosok ibu. Kalau ini sebutan dari Buddha sendiri ya, dari Siddhartha Gautama gitu ya. Wanita itu adalah matugama. Matugama itu dia layaknya ibu bagi rakyat atau ya sosok wanita yang dibutuhkan atau sosok wanita yang sosoknya itu fundamental di masyarakat. Nah, jadi kalau kita mungkin dalam Islam mengenal bahwa wanita itu adalah tulang punggung negara gitu ya, tulang punggung masyarakat seperti itu ya. Kalau di Buddha juga sama. Jadi ada istilah matugama di mana wanita atau perempuan itu adalah pondasi atau tiang penyangga suatu negara. Kalau tiang penyangganya itu baik, bagus, kuat, kokoh, maka sebuah komunitas atau sebuah negara itu juga akan menjadi baik, menjadi kokoh, dan sebagainya. Kemudian paramassaha. Ini sosok wanita yang menjadi bestie gitu ya, menjadi best friend, teman akrab, teman karib, menjadi CS. Tentu saja bagi laki-laki, artinya mereka setara, mereka saling melengkapi, saling membantu, saling menolong, mereka saling menggenapkan seperti itu ya. Jadi laki-laki atau perempuan potensinya akan lebih maksimal ketika mereka saling bekerja sama karena mereka punya kesetaraan, punya hak dan kewajiban yang sama seperti itu. Jadi para masaka ini wanita itu ibarat best friend seperti itu. Nah, terakhir kita akan membahas tentang organisasi BBI gitu ya. Wanita Buddhis Indonesia ya, Buddhis bukan Buddha. Mohon maaf, wanita Buddhis Indonesia. Mereka punya beberapa program kerja gitu ya. Mereka prinsipnya mengelola sebuah organisasi, sebuah gerakan dengan manajemen yang bagus. Mereka juga bergerak di bidang pendidikan dan juga komunikasi, kemudian kesejahteraan sosial, seni budaya, dan juga entrepreneurship, kemandirian seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas 3 program besar dari wanita Buddhis Indonesia itu ya. Yang pertama Baby and Child Blessings, yaitu pemberkatan bagi bayi dan anak-anak gitu ya. Baby di sini rentang usianya antara 1 bulan sampai 5 tahun. Kalau child di sini antara 5 tahun sampai 10 tahun. Apa saja yang dilakukan ketika Baby and Child Blessing? Biasanya mereka mengumpulkan anak-anak ya dalam rentang usia yang tadi saya sebutkan. Biasanya sampai ratusan, bahkan rekornya itu sampai pernah 365 anak itu melakukan ritual yang sama. Mereka
Kayak mungkin seperti kalau Islam ada kayak akikah gitu ya, ada acara potong rambut, kemudian nanti mereka dibacakan kitab suci juga, dibacakan sutras gitu ya. Kemudian dipimpin oleh seorang pendeta juga, kemudian mereka minum air yang sudah diberkati, air yang sudah didoakan, dan mereka menginjak bunga bunga apa namanya, bunga lotus seperti itu ya di lantai. Kemudian mereka juga nanti akan diberi nama, nama apa namanya, nama dharma istilahnya gitu ya, nama dharma seperti nama mungkin nama baptis atau apa gitu ya. Nah, jadi Baby and Child Base ini layanan dari wanita Buddha Indonesia untuk para anak-anak yang mereka tuh diharapkan menjadi future Buddha, menjadi seorang Buddha di masa depan seperti itu. Kemudian leadership training ini mereka mengadakan pelatihan kepada wanita-wanita khususnya untuk bagaimana tentang isu-isu parenting, kemandirian, kemudian tentu saja eh, tentang pernikahan juga. Mereka juga diberikan motivasi, diberikan pelatihan-pelatihan bisnis juga supaya mereka menjadi wanita yang berdikari dan sebagainya. Jadi leadership training ini bekerja sama juga dengan trainer-trainer nasional seperti itu ya. Kemudian beras jimpitan. Nah, beras jimpitan ini mungkin kayak semacam zakat gitu ya, zakat fitrah gitu ya. Jadi mengambil beras-beras dari orang-orang yang mampu gitu ya, kemudian diberikan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Kadang diberikannya posisinya masih mentah, kadang juga udah dimasak jadi nasi bersama lauk-lauknya dan sebagainya. Jadi beras jimpitan ini sebuah gerakan yang eh, mewujudkan kesejahteraan sosial gitu ya, supaya dari yang kaya bisa menyantuni yang miskin dan difasilitasi oleh wanita Buddhis Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.